Haleluya. Kita bersyukur sekali pagi hari yang indah ini dapat berkumpul kembali di tempat ini. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita siapkan hati kita fokuskan pikiran hati kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan. Haleluya Tuhan. Biar rohnya yang hidup terus senantiasa bersama dengan kita. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah hadiratmu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Saudara Bapak Ibu Saudara mungkin bangkit berdiri, kita nyatakan pujian Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damai-Mu, hidup oleh anugerah-Mu. Anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu, Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami rindu akan firman-Mu, kami rindu akan sabda-Mu.
Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Urapi hamba-Mu ini dengan urapan yang baru. Demikian juga setiap umat-Mu, jemaat-Mu, urapi dengan urapan yang baru yang datang dari Engkau. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua kekuatan-kekuatan, kuasa gelapan, setan iblis yang menghambat kami untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menerima firman Tuhan, untuk menerima kasih-Mu, kuasa-Mu, kami bersatu hati. Aku ikat, aku tolak, aku batalkan di dalam nama Yesus. Dan curahkan urapan Roh Kudus atas kami semuanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang percaya dan diberkati katakan amin. Silakan duduk. Salam. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu serta saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Mari kita buka firman Tuhan dari Mazmur 42. Akan saya baca ayat 2 dan 3 sebagai awal pembacaan firman Tuhan ini. Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ayat 4, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Tema pada saat ini adalah mengatasi pergumulan hidup sebagai orang percaya. Bagaimana kita mengatasi pergumulan hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yang hidup di dalam suatu bangsa, yang hidup di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, maupun di mana saja berada. Mengatasi pergumulan hidup sebagai orang percaya, apalagi di dalam situasi dan kondisi sekarang ini yang semakin semarak dan semarak. Mereka-mereka yang terpapar COVID semakin hari semakin meningkat, tetapi bagaimana kita menghadapi masalah hidup, terutama di dalam jiwa kita, di dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita akan belajar dari Daud sebagai orang percaya yang mengalami proses kedewasaan secara rohani. Dalam mengatasi pergumulan hidup, di dalam jiwanya, di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Melihat situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Berita-berita yang sangat menyedihkan pada waktu itu. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Kita akan belajar dan belajar dari firman Tuhan ini. Bagaimana Daud mengatasi pergumulan hidupnya. Karena jiwanya mengalami tekanan, jiwanya mengalami kesusahan, jiwanya mengalami kegelisahan. Mengapa ini bisa terjadi? Di mana Daud sampai mengalami hal yang seperti itu? Karena himpitan, tekanan dari musuh-musuhnya. Di manakah Allahmu Daud? Sementara Allah Daud, Allah Israel adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Tetapi pada saat itu, nampaknya pertolongan Tuhan belum nyata. Banyak musuh mencaci maki, banyak musuh kemudian menekan hidupnya. Di manakah Allahmu? Bagi orang yang percaya itu menjadi pergumulan. Bagi orang yang tidak percaya cuek-cuek aja. Ono Allah, tidak ada Allah, masa bodoh. Tetapi bagi orang percaya, Daud adalah orang percaya. Mengapa ini bisa terjadi di dalam hidup Daud? Karena musuh sedang menghimpit. Sehingga Daud mengalami hidup seperti orang yang berkabung. Artinya mengalami kesusahan yang amat sangat di dalam hidupnya. Bagaimana dengan saudara dan saya?
Apa saudara pernah mengalami masa-masa di mana masa kegelisahan, kecemasan, seolah-olah tidak ada pertolongan? Dan itu pun juga dialami oleh Daud. Juga dialami oleh saya dan saudara. Sekarang bagaimana Daud sebagai orang percaya mengatasi pergumulan di dalam hidupnya, di dalam jiwanya. Di sini penekanannya adalah masalah hati, masalah jiwa. Ya. Padahal Daud ini punya pasukan, Daud punya juga pasukan khusus, punya panglima. Tetapi sebagai raja, sebagai orang, sebagai pribadi yang percaya kepada Tuhan, ternyata pasukan-pasukan itu, panglima itu tidak bisa menjamin masalah hatinya. Yang bisa menjamin ketenangan di dalam hidupnya, di dalam jiwanya, hanya Allah yang hidup. Amin. Bukan berarti adanya panglima, bukan berarti adanya pasukan khusus, pasukan yang biasa tidak penting, penting. Penasihat-penasihat penting. Adanya nabi-nabi hamba Tuhan pada waktu itu, Nabi Nathan, Nabi Samuel penting. Karena memang Tuhan berikan Nabi Nathan, Nabi Samuel. Sekalipun dia bisa datang pada nabi, sekalipun Daud bisa datang pada hamba Tuhan. Yang dipakai untuk mengatasi persoalan. Yang dipakai untuk mengatasi di dalam hidupnya. Artinya dalam bahasa umat adalah sebagai konsultan. Dalam bahasa rohaninya adalah sebagai orang yang membimbing nabi dan hamba Tuhan pada waktu itu. Tetapi Daud tidak cepat-cepat datang kepada hamba Tuhan. Daud tidak cepat-cepat datang untuk datang pada nabi. Tetapi dia belajar sebagai proses orang percaya yang mengalami kedewasaan rohani dan menuju kedewasaan rohani. Segala sesuatu tidak cepat-cepat datang pada nabi. Tetapi Daud datang pada Tuhan. Kalau Tuhan nanti menunjuk nabi, ya silakan. Tetapi Daud belajar untuk mengatasi dirinya sendiri dengan datang kepada Tuhan, kepada Allah. Sebab tidak ada artinya orang datang pada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan tetapi tidak mengakui pergumulannya. Hanya tanya ya tanya bar ya wis itu. Nek cocok dilakoni, rak cocok ora dilakoni. Nanti kalau tidak terjadi apa-apa, menyalahkan hamba Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Oh ternyata Tuhan tidak ada apa-apanya. Saya tanya, kenapa ini bisa terjadi? Dalam kehidupan umat Tuhan pada waktu itu, demikian juga dalam kehidupan umat Tuhan sekarang ini. Itu. Saya mengadakan survei ya, kepada hamba-hamba Tuhan. Orang-orang percaya yang datang pada hamba Tuhan hanya sekedar tanya, pasti akan mengalami kegagalan dan pasti hidupnya terombang-ambing. Karena apa? Datang. Doa nanti cocok dilakoni, ora cocok. Alah. Kemudian melimpah kepada hamba Tuhan yang lain. Doa lagi. Cari persyaratan yang paling ringan untuk bisa dikerjakan. Mana mungkin kepengen dijawab Tuhan, syaratnya cari yang paling ringan. Dan itu tidak terjadi dialami oleh Daud. Daud tidak mau menggampangkan persoalan, tidak mau meremehkan Tuhan. Bukan berarti meremehkan para nabi pada waktu itu, enggak. Tetapi Daud pada waktu itu secara pribadi datang kepada Tuhan. Bukan berarti Nabi Nathan, Nabi Samuel tidak penting. Penting. Tetapi ada bagiannya di mana Tuhan menyuruh. Ada saatnya memang harus datang. Tetapi harus lebih banyak datang secara pribadi kepada Tuhan. Datang pribadi kepada Tuhan. Lah nek nanti Tuhan mengarahkan untuk kamu datang ke sana, baru datang. Nek disuruh datang tidak datang artinya bandel. Tetapi kalau tidak disuruh datang kemudian datang, itu namanya tidak memakai protokol apa yang Tuhan berikan.
nganggo karpe dewe. Dupakno hamba Tuhan langsung datang. Padahal tidak disuruh. Di dalam roh dan jiwanya tidak disuruh untuk ke situ. Bagianmu ini atasi persoalanmu. Jangan cepat-cepat datang pada hamba Tuhan. Jangan cepat-cepat datang pada nabi. Jangan cepat-cepat datang pada pendeta. Itu. Bukan berarti pendeta tidak mau melayani. Itu. Bukan berarti nabi pada waktu itu tidak mau melayani. Siap untuk melayani. Kapanpun Daud datang pada nabi, nabi tetap melayani. Tetapi kalau dapat petunjuk diberikan, tidak dapat petunjuk ya kosong. Tidak dapat petunjuk. Itu. Artinya kalau tidak dapat petunjuk berarti harus bergumul sendiri. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Daud pada waktu itu datang kepada Tuhan dan Tuhan memberikan hikmat untuk mengkonseling pribadi sendiri. Mengkonseling jiwanya sendiri. Membimbing jiwanya sendiri. Tidak apa-apa diserahkan pada Nabi Nathan, tidak ada apa-apa kemudian langsung diserahkan kepada Nabi Samuel, tidak. Tapi Tuhan memberikan hikmat kepada Daud, atasi dirimu sendiri. Atasi persoalanmu sendiri bersama dengan Tuhan. Masuk dalam kamarmu. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Daud sebagai orang percaya diberikan hikmat Allah untuk mengkonseling jiwanya sendiri. Katakan sama-sama, jiwanya sendiri. Halo yang ngantuk-ngantuk ya. Tapi di sini diharap tidak ada yang ngantuk. Katakan tangannya gini. Mengkonseling dirinya sendiri. Menanyakan jiwanya sendiri. Ya. Oleh sebab itu para hamba-hamba Tuhan yang melayani, kalau orang itu datang kepadamu, tanya dulu, kamu sudah bergumul atau enggak? Sudah doa puasa 7 hari 7 malam atau enggak? Kalau hanya ya saya datang ke sini hanya sekedar tanya, suruh pulang. Ya. Sebab nanti tidak akan membawa efektivitas di dalam pelayanan dalam hidupnya. Nanti kalau pulang paling-paling gampang no. Hamba Tuhan dipakai Tuhan suruh kamu untuk doa puasa 1 hari atau 2 hari. Kamu harus doa tengah malam. Kalau orang tidak merasa punya pergumulan tetapi dia tanya, hanya ingin tahu, akhirnya pulang ya pulang. Alah rasa poso-posonan, wis biasa menderita terus kok poso kan gitu. Jadi tidak ada ketaatan percuma. Kalau ada umat Tuhan, jemaat Tuhan yang mudah seperti itu, enggak usah dilayani. Suruh bergumul dulu. Seperti Daud mengajari kita semuanya, mengajari hamba Tuhan, mengajari Bapak Ibu Saudara untuk bergumul secara pribadi. Bukan berarti hamba Tuhan para nabi tidak penting. Tetapi ada waktunya. Karena memang hamba Tuhan disuruh oleh Tuhan di dalam surat Rasul Paulus adalah untuk apa? Untuk memperlengkapi orang dalam pembangunan tubuh Kristus. Itu fungsi hamba Tuhan. Tetapi kita sekarang ini juga apalagi di tengah-tengah pandemi mengaktifkan bagaimana kita mengkonseling diri sendiri. Bagaimana kita membimbing jiwa kita sendiri. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Dan tanda-tanda orang yang memiliki proses kedewasaan rohani. Yang sedang mengalami pergumulan adalah berdoa dan berdoa. Minta hikmat Tuhan. Jalan mana yang harus kutempuh? Apakah datang pada hamba Tuhan? Tuhan inginkan seperti itu. Ataukah datang pada Tuhan lewat jiwanya. Dengan mengkonseling dirinya sendiri. Dengan bertanya kepada jiwanya. Sebab di dalam ilmu konseling, di dalam ilmu penggembalaan. Hamba Tuhan fungsinya, ya dengar Mas Agus ya, Mas Agus biasanya mengkonseling dan mengkonseling. Apalagi ada kasus-kasus berat. Itu. Hamba Tuhan fungsinya hanya 1%. Katakan sama-sama, 1%. 99% berhasil adalah jiwanya sendiri, hidupnya sendiri. Berserah kepada Tuhan. Sehingga kalau orang yang dilayani itu tidak berhasil, sementara kita sudah melayani dengan sungguh-sungguh, petunjuk seperti ini tidak dilakoni, tidak berhasil adalah urusan pribadi. 99% adalah pribadinya sendiri. Karena yang punya jiwa adalah pribadi itu sendiri. Dan bagaimana peran Roh Kudus? Nah, peran Roh Kudus nanti akan mengikuti. Kalau orang yang dibimbing itu aktif, maka Roh Kudus itu akan terus membuka jalan, membuka jalan, membuka jalan. Jadi fungsinya di dalam ilmu pelayanan konseling
penggembalaan 1% hamba Tuhan. Siapapun yang membimbing itu 1% fungsinya. Jadi jangan terlalu berharap kepada pendeta, kepada konselor. Berharaplah kepada Tuhan. Dan terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Apa ada amin? Yeremia mengatakan seperti itu. Dan fungsi hamba Tuhan hanya untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Memperlengkapi. Bukan untuk menentukan keberhasilan. Keberhasilannya Roh Kudus. Dan 99% adalah pribadi yang dibimbing. Lah kami mengajari seperti ini supaya jemaat menjadi dewasa. Karena jemaat Sukokulon adalah jemaat yang sudah diajari bertahun-tahun untuk bagaimana mengkonseling. Minimal diajari oleh hamba Tuhan pada saat dia dibimbing. Itu sekaligus sudah ngajari. Sehingga kehidupan kita tidak seperti gereja yang lain. Yang tidak pernah mengalami yang namanya pembimbingan. Bapak Ibu Saudara pernah mengalami yang namanya pelayanan dilayani oleh Pak Tri dan Putri. Dilayani oleh Pak Pujo, oleh Pak Eko, oleh Pak Raban, oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Itu artinya saudara sedang belajar juga. Punya masalah sekaligus menghadapi masalah dan juga diajari mengatasi masalah. Sehingga kehidupan kita ini semakin didewasakan. Lah kalau ada sedikit-sedikit hamba Tuhan, pendeta, sampai kapan dunia berakhir ya tetap mengandalkan manusia. Tetapi kalau sampai jemaat mengandalkan manusia, siapa yang salah? Hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan tidak memberitahu. Lah sekarang ini supaya kami tidak dipersalahkan Tuhan, saya memberitahu pada saudara. Mendidik saudara, membimbing saudara bagaimana untuk menjadi konselor pribadi secara handal di dalam Tuhan. Amin. Apa ada amin? Sehingga akhirnya kita sebagai orang tua bisa mengkonseling anaknya sendiri, istri bisa mengkonseling suami, suami bisa mengkonseling istri, demikian juga orang tua bisa mengkonseling anak-anaknya. Nah itu yang menjadi harapan. Sehingga akhirnya menjadi jemaat yang berhasil di dalam mengatasi pergumulan hidupnya karena sudah menerima pendidikan pelajaran sejak tahun 2000. Dan sekarang ini masih menggantungkan. Itu namanya jemaat yang belum cerdas. Bagaimana supaya cerdas? Kami ajari untuk diperlengkapi supaya cerdas. Apa kata amin? Puji nama Tuhan. Jadi tandanya berdoa minta hikmat sama Tuhan. Untuk mengkonseling diri sendiri. Untuk bertanya kepada dirinya sendiri. Kepada jiwanya. Seperti di dalam Mazmur 42 ayat 1 sampai yang ketiga. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau. Demikian jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Kalau orang datang pada Tuhan untuk konseling kepada hamba Tuhan, tidak ada kerinduan, tidak ada passion, semangat bahwa dirinya punya masalah dan perlu untuk ditangani oleh Tuhan, maka pasti akan gagal. Demikian juga di dalam konseling pribadi. Jadi ada kehausan dan kehausan untuk jiwanya, untuk hidupnya datang kepada Tuhan. Jadi syaratnya itu yang pertama memang doa dan doa. Minta hikmat Tuhan. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini. Kadang-kala orang malah merasa kesepian, kegelisahan. Siapa ini? Saya mau datang ke sana, COVID. Kadang-kala beritanya gitu. Ya, mau datang ke sana, wah nanti bagaimana? Ya, kalau hamba Tuhan terkena, seluruh jemaat itu pasti tutup untuk gerejanya. Sehingga kita harus bijaksana. Bagaimana supaya tidak terkena? Secara rohani datang pada Tuhan, doa. Lalu secara jasmani kita harus makan makanan yang nutrisi tinggi. Ada jahe, ada kencur, ada macam-macam. Nah itu untuk penghangat tubuh. Untuk telur 1 hari 1 kali. Kalau memang bisa, kalau enggak ya pakai alternatif yang lain, tahu tempe dan lain sebagainya. Kalau saya setiap hari telur pasti 1, bisa juga 2. Tapi minum air putih dipastikan harus cukup. Karena kalau orang itu konsumsi protein yang tinggi, minum air putih harus cukup. Apa ada amin? Jangan terus minum teh 1 hari terus, ginjalnya kena nanti. Jadi harus hati-hati. Kalau orang itu minum teh terus, orang mati kalau kaku dikei teh aja jadi lemes. Amin. Lah nek kita minum teh terus tanpa air putih, semua organ tubuh jadi lemah.
akhirnya juga tidak berdaya. Menika mboten sae ya. Teh cukup 1 hari sekali manis misalnya. Ya perlu ya, perlu sekali. Karena manis ini merupakan suatu kekuatan juga. Kalau tidak ada manis, ya kita pasti akan lemah karena nanti levernya terkena. Maka manis harus tetap ada, tetapi 1 hari sekali. Bukan 1 caret tetapi 1 gelas. Ya, jadi tetap baik ya, harus dijaga sebisa mungkin. Ya, jangan kemudian melanggar protokol kesehatan. Jangan. Makan enak, enak. Sate itu enak. Wah, sate sebanyak-banyak buat sehat. Enggak, harus terukur. Cukup 10 sujen 1 minggu sekali misalnya atau 1 bulan sekali. Enggak apa-apa. Tetapi kalau terus bahaya nanti kanker. Ya, kantongnya kering gitu. Jadi harus hati-hati juga, harus hati-hati. Yang paling aman adalah tahu tempe. Cukup itu ya. 1 hari sekali enggak apa-apa. Beli 5.000 untuk 2 hari enggak apa-apa. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Ya. Jadi tanda kedewasaan doa, yang kedua ada kehausan. Di tengah-tengah situasi seperti ini kita harus senantiasa harus ada kehausan untuk datang kepada Tuhan secara pribadi dan bertanya kepada jiwanya. Seperti Mazmur 42 ayat yang kelima. Pada waktu masuk untuk mengkonseling, membimbing, bertanya secara pribadi, bertanya kepada jiwanya ayat yang kelima. Inilah yang hendak ku ingat ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Tanyakan pada dirimu, pada diriku. Ya. Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau susah? Mengapa engkau gelisah? Kalau saudara tahu jawabannya, dilepaskan dalam nama Yesus, kemudian saudara akan happy. Tidak usah tanya kepada hamba Tuhan, saudara sudah bisa tanya. Ya. Bukan berarti hamba Tuhan tidak penting-penting juga. Dalam kapasitas bagian yang ini. Tetapi masalah jiwa, saudara pasti akan tahu. Hai jiwaku, kenapa kau tertekan dalam hidupmu? Mengapa engkau gelisah dalam hidupmu? Kenapa hatimu susah? Lah Daud tahu. Akhirnya dengan bertanya dan bertanya. Oh karena musuh yang menghimpit. Hidupku seperti ditinggal seseorang yang dikasih. Seperti orang yang berkabung. Hai jiwaku. Lah kalau tanya seperti itu jangan di tengah latar. Tapi di kamar. Amin. Kalau di tengah latar, hai jiwaku. Kenapa engkau tertekan dalam diriku? Lah nanti dikira ya, wah iki Butitos, Burus ini sedang apa ini? Kan gitu. Pak Hadi iki lagi lapo iki Bu Sami. Kan gitu. Pak Hadi ku lapo kan gitu. Pak Tri ku lapo. Kalau seperti itu masuk kamar, kunci pintu. Kemudian di kamar itu pasang kaca benggolo sing besar. Tanya, ini kaca, hai jiwaku. Kenapa engkau susah? Tetapi kenapa engkau tertawa? Oh kan gitu. Jadi akhirnya tertawa sendiri bisa. Apalagi yang muda-muda yang mungkin dikecewakan oleh calonnya dan lain sebagainya. Di sini tidak ada yang dikecewakan oleh pacarnya, tidak ada. Itu. Tapi kalau sampai ada yang dikecewakan, itu artinya saudara belajar untuk mengampuni sang pacar. Amin. Jangan kemudian getem-getem, was ngerti orang ngono aku di seneng mbek iku malah cocok ya. Waduh, wah. Itu ndak menyelesaikan persoalan. Jadi hai jiwaku tanya pada diri sendiri. Masuklah untuk mengkonseling diri sendiri, untuk bertanya kepada diri sendiri, untuk membimbing jiwanya sendiri. Seperti Daud pada waktu itu, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Mengapa engkau susah di dalam diriku, di dalam jiwamu? Lah itu pertanyaan-pertanyaan. Lu biasanya guyang-guyung, gegak-gegek, lu kok susah. Maka kita perlu masuk kamar. Kenapa engkau tertekan jiwaku? Kenapa pikiranmu kacau? Hai jiwaku, karena jiwa itu menyangkut masalah kemauan, kehendak, pikiran, itu masalah jiwa. Lah kalau sudah seperti itu, lu kami masih belum lepas. Ya ke sawah lah, atau kemana, lihat hijau-hijauan. Kemudian nanti di tempat yang tersembunyi dalam arti kita bisa bertanya kenapa kamu. Atau mungkin ke Gunung Rowo sambil beli ikan bakar di sana.
pada waktu menunggu saudara bisa bertanya, hei jiwaku kenapa engkau susah? Oh kamu kurang ikan bakar mungkin kan gitu. Iya. Tetapi maksudnya bukan itu, kenapa? Dan kenapa? Itu perlu dan perlu sebagai orang percaya dalam rangka untuk mengkonseling orang lain nanti. Lah kita belajar untuk mengkonseling dirinya sendiri. Itu kalau jemaat mempraktekkan seperti itu, tidak ada yang datang pada hamba Tuhan untuk didoakan. Karena semuanya sudah dewasa semuanya. Kalau sampai ada tuh yang nemen-nemen, kan gitu. Tapi di sini tidak ada yang nemen. Semuanya bisa mengatasi persoalan. Amin. Apakah pada waktu ada perburuan hati, kemudian wah aku tak senama, ketemu dengan teman-teman bisa guyang-guyung gegak-gegek karena musiknya. Loh bisa terjadi. Bagaimana caranya? Karena Allah kita adalah Allah kreator, Allah yang kreatif, maka kita pun juga harus kreatif. Kalau saya, depan, belakang, kanan ada taman. Itu. Ya walaupun tamannya tonggo apa-apa. Lihat godong telo, godong bayam, macam-macam lombok. Apalagi sudah diberi kesempatan Pak Tri, Putri. Kalau butuh bayam, butuh lombok, butuh kates, silakan ambil. Sehingga pada waktu tidak ada orangnya, saya kepengen butuh ya tinggal ambil. Tinggal ambil. Asal ambilnya tidak satu karung tetapi satu aja. Kan gitu. Jadi harus terukur juga. Lah nanti kalau diambil semua goro-goro Pak Tri, Pak Pendito, ditawani langsung digobok kabeh kena jemaate, bahaya nanti. Jadi kita harus terukur juga. Harus empan dan empan papan. Jadi belajar untuk mengkonseling dirinya sendiri. Sehingga pada saat itu Pak Tri kalau mau dipakai Tuhan untuk melayani, coba konseling diri sendiri. Diam, kemudian bertanya sambil merenungkan hidup kita dan untuk dilepaskan yang tidak beres dan tidak baik. Kemudian yang keempat adalah kalau tadi doa harus ada kehausan, masuk untuk mengkonseling diri sendiri, bertanya pada diri sendiri. Yang keempat adalah setelah bertanya kepada jiwanya, kemudian masuk di dalam pembimbingan dan memotivasi jiwa. Nah contohnya apa? Di dalam Mazmur 42. Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mengapa engkau tertekan hei jiwaku, gelisah di dalam diriku. Kemudian setelah itu bertanya-bertanya, kemudian dilepaskan dan dilepaskan, susah, pahit, jengkel, luka hati, sakit hati dilepaskan. Kalau untuk sekarang ini sebagai orang percaya dilepaskan dalam nama Yesus. Zamannya Daud ya tidak dalam nama Yesus, ya melepaskan doa kepada Bapa, kepada Allah. Tetapi dalam perjanjian baru, karena kita sudah masuk di dalam perjanjian baru, ya, dilepaskan susah, pahit, jengkel, sambil nyapu, sambil gedruk-gedruk atau sambil ngegame dalam arti itu senam dan lain sebagainya, kita bisa. Kita sambil gini, lepas dalam nama Yesus, gini kan mantap itu. Ya. Jadi akhirnya apa? Tubuh menjadi semakin berisi. Ya. Jangan kemudian digunakan untuk tidur-tiduran terus. Orang tidur lebih daripada 8 jam, 9 jam ke atas setiap hari. Itu akan lebih mudah masuk ke Sukabumi. Itu di dalam penelitian. Keilmuan konseling. Jadi kalau orang itu tidur lebih daripada 9 jam, setiap hari itu lebih mudah. Itu diingat-ingat. Kurang dari 5 jam sama saja. Pilih yang mana? 6, 7, 8 jam. Kalau saya harus saya hitung. Saya tidur jam sekian, bangun jam sekian. Nek kurang tak tambahi dino jam yang sekian. Itu. Jadi tetap diatur. Karena ini adalah proses untuk bagaimana mengelola Taman Eden secara lahiriah. Masalah hidup mati di tangan Tuhan, amin. Tetapi masalah kita adalah bagaimana kita menindaklanjuti kejadian itu, mengelola diri sendiri. Jadi setelah bertanya dan bertanya, dimotivasi jiwanya, hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan, hai jiwaku. Berdoalah supaya kasih dicurahkan, hai jiwaku, mengucap syukurlah, memuji Tuhan. Harus kita pompa sendiri. Dengan kekuatan Roh Kudus, hei jiwaku, ayo tetap berharap, jangan patah hati, jangan semangat. Sekalipun dikecewakan, tetapi saya harus belajar untuk mengampuni. Jadi indah sekali kalau ada orang tua bisa mengecewakan anaknya, artinya anaknya itu diajari untuk mengampuni. Sekalipun orang tuanya mengecewakan itu dosa di hadapan Tuhan.
Tetapi sebetulnya di situ ada proses pembelajaran supaya bagaimana anak itu menjadi kokoh dan kuat untuk bisa mengampuni dan mengampuni memberkati orang tua. Jangan kok gini, dia wong tua kaya ngono, ngecewakno anak terus. Ngerti wong ngono ora usah dilairno, misalnya gitu. Itu adalah tidak baik. Tetapi kalau sampai orang tua, saya yakin termasuk saya. Kalau misalnya anak itu ditanya, pernah dikecewakan oleh bapak? Anak pasti menjawab, pernah. Tidaknya pernah, mungkin pernah. Kan gitu. Coba tanya Maria. Pasti pernah. Karena kita ini adalah hidup di dalam area konseling gitu. Bagaimana pengembalaan untuk jiwa. Kalau misalnya anak-anak saya tanya, pernah kamu dikecewakan bapak? Ya pernah, kan gitu. Berapa kali? Tidak terhitung. Kan gitu. Tidak terhitung. Kadang-kala anak bisa juga lari kepada hamba Tuhan lain untuk minta pelayanan. Bisa terjadi. Walaupun itu anak kita belum tentu wilayah otoritas di tangan kita. Untuk di titik-titik tertentu. Ya biar. Kecewa, bisa kecewa. Karena ini adalah bapak jasmania. Tetapi secara rohania tetap juga adakan pembimbingan dan pembimbingan. Jadi sebetulnya kita ini ada positif, ada negatif. Tidak ada orang yang positif semua, baik semua. Tetapi ada positif, ada negatifnya. Apakah ada amin? Sebagai orang tuaku ada kelebihannya, ada kekurangannya. Itu adalah manusiawi, amin. Sehingga kalau orang tua itu salah, anak itu wajib untuk layak untuk mengampuni. Anak salah ya orang tua juga mengampuni. Jadi akhirnya terjadi proses pembelajaran saling mengampuni. Walaupun yang negatif itu tidak dikehendaki Tuhan, tetapi itu bisa terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Apakah ada amin? Amin. Kadangkala anak bisa melihat orang tua bertengkar, bisa juga karena kealpaan. Tetapi kalau sudah, seperti saya dengan almarhum dulu, dilihat Mas Agus, orang baru, Pak Tri Butri kok itu diskusi berat itu. Ternyata Roh Kudus katakan cukup. Kamu sudah selesai untuk berdiskusi, untuk beda pendapat. Itu nanti yang kamu gunakan khotbah untuk hari Minggu. Roh Kudus berbicara pada Putri seperti itu. Bu Menuk pada waktu itu almarhum. Habis itu dikhotbahkan. Setelah dikhotbahkan, jemaat ditantang termasuk Bapak Ibu Saudara. Akhirnya yo podo ae, yo ngalami kaya ngono. Itu. Akhirnya maju ke depan kemudian didoakan. Itu namanya proses dan proses. Dan pada waktu pemulihan saya dengan almarhum pada waktu itu, karena Mas Agus melihat, Mas Agus tak undang, Mas Agus ke sini, ini saya sudah proklamir bahwa saya sudah wawoh. Nah, Mas Agus tahu, anak-anak saya panggil, saya sudah wawoh. Jadi anak-anak tahu, akhirnya sekaligus pada saat itu saya mengajari Mas Agus, mengajari anak-anak kalau menghadapi masalah itu seperti ini. Itu artinya adalah proses pendewasaan. Jadi kalau hamba Tuhan ada kekurangan di hadapan anak tidak ditutupi. Tetapi apa adanya, memang dia tahu ya sudah pada waktu penyelesaian dia tahu ya kita libatkan. Bahwa Bapak Ibu ini sudah wawoh, sudah ada perdamaian maka anak-anak harus tahu. Termasuk Mas Agus pada waktu juga tahu. Sehingga pada waktu itu Mas Agus akhirnya punya mindset gini. Oh iya, caranya seperti itu Pak Tri ya. Iya. Sehingga anak tidak diajari orang lain, tetapi anak diajari oleh orang tua sendiri bagaimana mengatasi pergumulan hidup, persoalan hidup. Dan itu anak menjadi kokoh dan kuat. Apa ada amin? Itu yang harus ditularkan. Kalau negatifnya kadang-kala bisa kealpaan, tapi positifnya ini harus ditularkan. Jadi kalau kita bisa membimbing diri sendiri, setelah dibimbing maka dimotivasi dan dimotivasi, sehingga kehidupan kita tidak semakin mengalami kekosongan, tetapi semakin mengalami yang namanya hidup ini indah di dalam Tuhan. Ada positif, ada negatif. Kalau itu dikelola dengan baik, maka hidup kita akan menjadi semakin semangat. Tidak ada manusia yang tanpa masalah. Apa di antara kita ada yang mengalami tidak pernah ada masalah? Tetap semuanya ada masalah, termasuk Pak Tri. Tetapi indahnya kita manage, kita kelola bagaimana mengatasi persoalan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Jadi inilah kehidupan orang-orang percaya termasuk Daud pada waktu itu. Nah sekarang bagaimana dengan kita orang percaya menghadapi persoalan hidup sekarang ini.
Masalah jiwa, apakah jiwa saudara, jiwa kita mengalami tekanan? Apakah jiwa saudara, jiwa kita mengalami kegelisahan, kepahitan hidup, mengalami kesusahan, sakit hati, karena berbagai macam persoalan? Marilah kita sebagai orang percaya untuk datang pada Tuhan secara pribadi, menanyakan kepada diri sendiri dengan pimpinan Roh Kudus. Maka jiwa saudara itu nanti akan berbicara yang dipimpin Roh Kudus. Kita tidak hanya mengonseling orang lain, tetapi bagaimana mengonseling diri sendiri. Hai jiwaku, kenapa engkau susah? Mengapa engkau gelisah? Oh, karena saya soal membayar utang. Oh iya, ya, Tuhan pasti gitu. Ayo doa dan doa. Saudara berdoa memuji nama Tuhan. Hai jiwaku, tetap berdoa. Hai jiwaku. Hari-hari ini ada seseorang yang juga WA. Pak, kalau mboten sakit bayar utang. Akhirnya kalau mboten sakit on gereja. Sebab nek orang gereja ketemu karo sing utangnya kudu iso bayar. Tapi untungnya tidak jemaat di tempat ini. Di tempat yang jauh sekitar 40 kilometer dari tempat ini. Bagaimana Pak? Itu. Maka datanglah kepada Tuhan, datanglah ke gereja. Jangan tinggalkan ibadah. Nanti kamu berbicara apa adanya kepada orang itu. Dan doakan orang itu, lembutkan hatinya. Supaya kalau belum bisa bayar utang, bisa mengampuni, memberi toleransi. Kan gitu. Jangan kemudian tidak bayar, kemudian lingset. Ya tetap, utangnya tetap pajak, lebih baik diselesaikan. Kan enak seperti itu. Dan akhirnya yang terjadi, ayo tetap berdoa dan berdoa. Hai jiwaku, suami kulo ngantos nangis kulo, nangis ini kados pundi Pak, itu. Tetapi datang pada Tuhan. Nanti Tuhan akan menyelesaikan persoalan. Bagaimana dengan caranya? Itu nanti urusan pribadi dengan Tuhan. Kan enak. Hai jiwaku, kenapa hatimu susah? Mikir anak. Hai jiwaku, kenapa tertekan? Mikir ini dan mikir ini. Mikir SPP dan sebagainya. Sekarang tidak ada SPP. Mungkin uang apa kan gitu. Iya. Kan apa ya? Silakan. Saudara belajar untuk pribadi untuk mengatasi persoalan. Saya yakin dan percaya. Saudara akan semakin mengalami proses pendewasaan rohani dalam mengatasi persoalan hidup. Jadi tidak sedikit-sedikit sing bagiannya saudara datang ke hamba Tuhan. Tidak ada jawaban. Gitu. Nek bagianmu ya bagianmu. Nek nanti bagiannya ke hamba Tuhan, ya hamba Tuhan. Kalau bagian pribadi suruh menyelesaikan hamba Tuhan, saudara akan kecewa. Aku datang hamba Tuhan, doakan. Ternyata yo masalah ini. Loh salahmu dewe, jadi kan persoalan pribadi, jiwa atasi. Kalau saudara belajar seperti itu, berarti saudara dan saya sedang dipersiapkan untuk mengatasi persoalan orang lain. Oleh sebab itu persoalan sekarang ini yang saya sampaikan adalah bagaimana mengatasi persoalan pribadi, konseling secara pribadi dengan pimpinan Roh Kudus. Saudara akan didewasakan dan kalau saudara semakin dewasa, saudara pasti akan menjadi jawaban bagi dunia. Seperti Daud pada waktu itu menjadi jawaban bagi bangsa-bangsa. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu. Urapi hambamu, biarlah firman Tuhan yang sudah kami sampaikan menjadi rema dan kekuatan di dalam setiap kehidupan pribadi kami. Sehingga kehidupan kami senantiasa belajar dan belajar berdasarkan hikmat yang dari Engkau. Supaya kami boleh mengkonseling diri kami sendiri. Menanyakan pada jiwa kami berdasarkan hikmat dan pimpinan Roh Kudus. Sehingga jiwa kami semakin kokoh dan kuat. Dan kalau kami melakukan hal seperti itu, satu, mempersiapkan diri kami untuk menghadapi masa-masa yang sulit, tetapi juga mempersiapkan diri kami untuk menjadi konselor yang handal sesuai dengan pimpinan Roh Kudus untuk melayani mereka-mereka yang mengalami persoalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami adalah hamba yang tidak berguna. Berguna hanya kalau Engkau menggunakan sesuai dengan petunjuk Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sakit, Engkau jamah. Di mana saja berada, Engkau hadir di dalam hidupnya, jamah dan jamah di dalam nama Yesus.
dan boleh mengalami kekuatan, kesembuhan, pemulihan di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Wagiman, kami berdoa untuk Bapak Nasuka, kami berdoa untuk Mas Adi, kami berdoa untuk umatmu, jemaatmu yang lain yang sakit. Engkau jamah dan oleh bilur-bilur Yesus, Engkau telah sembuhkan di dalam nama Yesus. Dan sebentar lagi kami akan menikmati kasih-Mu, kuasa-Mu dan berkat-Mu. Tuhan memberkati kami semuanya. Kami akan menikmati perjamuan kudus-Mu. Tuhan memberkati. Kami bersyukur di dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati, katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan dengan satu pujian, yaitu jiwaku haus, haus akan Engkau. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku, Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Sekali lagi, jiwaku haus, haus. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Oh, haleluya. Jiwaku rindu, Hai jiwaku, rindu mengapa engkau susah di dalam diriku? cinta. Hai jiwaku, engkau gelisah di dalam diriku. Sinarilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Katakan, oh Yesus, Oh Yesus, kekasih-Ku, ya Tuhan, Engkau kekasihku Tuhan. Hanyalah Engkau Tuhan. Nama-Mu kan mengukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, umat setia, setia selamanya. Kita pujikan setengah suara, jiwaku haus, haus. Jiwaku haus, Hai jiwaku, bagaimana kondisi jiwaku? Apakah engkau susah? Apakah engkau pahit? Apakah engkau kecewa? Apakah engkau luka hati? Lepaskan jiwaku. Segala masalahmu, pergumulanmu, segala tekanan hidupmu, dan kau layakkan kami untuk datang kepadamu, berharap kepadamu. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, sembah Dia. bersemi di hatiku. Oh Yesus, Oh Yesus, kekasih-Ku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan mengukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu,
kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Yesus, Engkau luar biasa. Jiwaku haus akan Engkau Tuhan. Oh haleluya, hanya Engkaulah andalanku, Engkaulah hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih.